Jadi teman-teman, di Sabtu yang cerah ini, semoga cerah terus ke depan. Kita akan sepedahan dari Enschede ke Arnhem, tapi kita akan lewatin Zutphen juga sama teman-teman dari Guespora, yaitu ya sebenarnya teman-teman komunitas yang kebanyakan lagi di Belanda, entah itu sekolah, entah itu kerja. Kita akan tur sejauh 90 kilo kurang lebih dari Enschede ke Arnhem. Nanti teman-teman juga bisa kenalan sama teman-teman gue yang ada di sini. Kita juga akan ada sedikit interview khusus sama Diego yang kebetulan pernah sepedahan dari Belanda ke Jakarta. Oke, selamat menonton ya. Sampai ketemu di jalan. Ciao. Hari ini rencananya kita, teman-teman dari Guespora akan goes dari Enschede sampai ke Arnhem. Rencananya kita akan melewati mana aja, Im? Ya, beberapa kota lain dan terutama itu yang ada castle ya. Ada castle-nya ya, namanya tadi, bentar, gue lihat contekan dulu ya. Iya. Ada Castle Twicker, Weldam, Castle Warmelo, Verwolde, baik banget, St. Walburgi, Withachten, Castle and Park Rose, dan ke Arnhem Central. Total kira-kira berapa ya? Sekitar 90 kilo kali ya? Iya. 90 kilo, dan ya udah, mudah-mudahan aja cerah harinya. Ini teman-teman kita yang bakal ikut goes bareng, doain aja harinya cerah dan ya aman-aman aja di jalan. Gitu deh. Sampai ketemu di jalan ya. Bye. Sat, mulai sepedahan dari kapan, Sat? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Tahun berapa tuh berarti? 2018. Di mana? Di Belanda atau baru di Belanda main sepeda atau udah di Indo juga main sepeda? Di Indo sebentar doang, itu lanjutnya di Belanda. Oh, kenapa? Kenapa main sepeda? Pengen nyoba aja sih awalnya. Gitu. Dulu gak suka gue sepeda. Biasanya main nama kakak gue sepeda. Disuruh banget. Oke. Yoi. Ciri-ciri kota besar ada stadion bolanya biasanya. Oh, lah. Cuma lebak bulus sama lo. Kecil udah lebak bulus sedih. Coba ceritakan Im, ini di daerah mana Enschede, Im? Ini kita dekat stadion bola namanya Twente FC. Dulu katanya klub bola Twente FC itu pernah termasuk klub elit di jajaran Eropa. Oh. Tidak kalah dengan apa yang kalau dari Amsterdam? Ajax. Ajax Amsterdam ya. Nah itu dia lambangnya Kuda ya? gerak gitu, merah. Seperti Liverpool sih kayaknya lambangnya. Klub ini cukup banyak fans ya. Kalau lagi bertanding tuh di kereta-kereta biasanya penuh dengan ya pendukung lokal lah, fans lokal. Mantap. Gitu ya. Dong ini. Coklat. Karena dia bisa ngisi energi. Mantap. Biasanya sugar semua. Dibakar habis itu ya gulanya. Halo, balik lagi. Apa kabar? Baik. Udah sepedahan berapa lama nih, Mas? Sepeda juga. Semenjak kapan sepedahan?
Wah, ini udah sekitar 1 tahun mungkin ya. 1 tahun. Iya. Baru sepedaan di sini atau di Indonesia udah pernah sepedaan? Terus dilanjutin? Dulu sering sih sama ayah. Tapi kalau sekarang sendiri bareng teman-teman begini seru. Gitu ya? Iya. Udah sempet kemana aja? Wah, kita udah ke Jerman, ke Kastil, ke kota sebelah kayak yang kita lakukan hari ini juga. Mantap, mantap. Iya. Untung udaranya enak kayak hari ini ya? Wah, terbalik sih. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya. Yuk, dengan siapa ini? Dengan gua Arif, atau zaman kuliah sih dipanggilnya Baim. Karena udah Mantap. terlalu banyak yang namanya Arif. Arif Ibrahim, bisa Arif atau Baim. Oke. Im, sepedaan udah dari kapan Im? Ya sejujurnya sih pas di Belanda, Jadi dulu di Indonesia nggak pernah sepedaan? sesekali lah. Sesekali. Apa yang ngebuat lo akhirnya merajinkan lo bersepeda di Belanda? Ya gue sih bisa bilang gue sepedaan itu karena kebutuhan. Tapi semenjak di Belanda ya jatuh cinta kemudian. Oh, apa yang buat lo jatuh cinta? Jatuh cinta ya karena sepeda dibandingkan hobi lain gitu ya, lebih satu sehat gitu kan, terus bisa dioprek. Ketiga karena gue pekerjaannya di IT, sering ngeliat laptop. Kalau sepedaan tuh memaksa mata gue untuk ngeliat jarak jauh, jadi cukup bisa ngebalance. Oke. Ya. Berapa jauh nih kita sepedaan? Kayaknya sih 30 kilo bro. 50 kalau gua. Coba tebak. 20. Ayo. 27. Yang benar dapat cilok sama pisang tuh. Udah berapa jauh gak kita? Kita kurang lebih ya 40-50 lah, 40-50 kilo. Nih, ini deviasinya gede banget ya, dari 50 sampai Kita cek ya, kita. Gua 25-an. 27. 25. Iya, 30. Napi. 21. Iya, Central Station. Oke, kita kenalan dulu ya sama teman kita yang satu ini. Kenalan lagi bos. Siapa namanya kalau boleh tahu? Nama gua Diego. Oke, asli orang? Asli orang Indonesia. Asli orang Indonesia. Timur Tengah sebenarnya. Timur Tengah. Ya, jadi bokap gua Jawa Timur, nyokap gua Jawa Tengah. Oh gitu. Benar. Mantap. Terus udah berapa lama tinggal di sini? Tinggal di Belanda dari tahun 2016. 4 tahun lalu. Ya. Jadi teman kita yang satu ini dulu sempat bersepeda dari Belanda ke Indonesia ya. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2018 ke 2019. Jadi setelah 2 tahun tinggal di sini, Ya. Sepeda dari Belanda ke Indonesia ya. Berapa lama sepedanya? 11 bulan totalnya. 11 bulan. 332 hari, hampir setahun. 332 hari. Saya ingat itu ya sampai hari Ingat ini. itu gua, masih ingat total. Mantap. Sebenarnya kalau boleh tahu ya, yang pertama kali mencetuskan ide untuk bersepeda lintas negara dari Belanda ke Indonesia itu tuh siapa sih dan gimana gitu? Jadi Idenya itu awalnya tuh. gue sama pacar gue yang sekarang jadi istri gue, kita punya hubungan jarak jauh. Dia tinggal di Belanda, gue tinggal di Jakarta waktu itu. Aha. Terus kayak berapa kali naik pesawat dari Belanda ke Jakarta bolak-balik. Terus kayak pas di pesawat kita ngeliat banyak banget hal yang kita lewatin, banyak banget negara yang kita lewatin. Dan suatu saat dia kayak bercanda, kenapa nggak kita sepedaan aja dari Belanda ke Jakarta buat melihat semuanya. Jadi awalnya dari celetukan itu ya. Itu Akhirnya gue iyain.
Oke. Ya. Berapa lama tuh dari awalnya ide itu muncul sampai akhirnya terrealisasi nih gue pertama di Belanda? Kayaknya sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. 2,5 tahun ya, lama juga ya. Ya. Selama 2,5 tahun, 3 tahun itu ini ya apa namanya asumsi gue ya. Ya. Pasti banyak dong kayak mungkin keraguan kayak jadi nggak ya atau nggak jadi gitu. Apa aja tuh selama 3 tahun itu dinamikanya sampai akhirnya bener-bener jadi ada highlight tertentu nggak yang bisa di-share? Ya sebenarnya selama itu sih kita udah nanemin di kepala kita kalau kita bakal Oke. ngelakuin hal itu. Cuman nggak Oke. pernah yang setiap hari kita ngomongin kayak kita akan ngelakuin hal ini nih, kita akan ngelakuin hal ini, dan itu nggak pernah ada omongan, cuman kita tahu kita bakal ngelakuin hal itu. Oke. Dan sebenarnya kita mau berangkat tahun 2017, tapi gara-gara kita punya tikus waktu itu, Mhm. jadi kita nggak pengen ninggalin tikus kita berdua, dan akhirnya kita nunggu tikusnya mati baru kita jalan. Oh, oke. Dan itu baru di 2018 ya? Ya. 2018. Ya. Terus penasaran juga nih. Jadi kan sebenarnya ini ide yang muncul dari istrinya Diego kan, Ya. yang sekarang jadi istrinya Diego kan. Nah itu penasaran. Kalau misalnya waktu itu tiba-tiba misalnya let's say Marlis nggak jadi ikutan, mungkin jadi sama nggak ceritanya? Kayaknya nggak bakal berangkat sih. Nggak bakal berangkat. Nggak bakal berangkat. Cuman Jadi kita punya berdua atau nggak sama sekali? Ya. Cuma kita punya kesepakatan begitu di jalan, misalnya ada salah satu yang meninggal atau yang sakit dan harus pulang, salah satu harus melanjutin sampai sini. Itu udah Ya, di- itu kesepakatan. Oh, Ya. gitu. Terus ada kendala-kendala tertentu nggak dalam hal misalnya let's say pasti kan cerita nih ke teman-teman ke keluarga ada yang berusaha untuk kayak ngapain sih gitu berusaha buat ragu deh gitu dalam perjalanannya dan Lebih gimana ke- cara meyakininnya? Sebenarnya sih lebih mereka dua keluarga sih percaya ya, tapi lebih ke keluarganya Marlis mungkin yang Marlis anak terakhir dan perempuan juga, jadi kayak mungkin harus hati-hati atau ya bukannya ngapain sih, tapi lebih ke khawatir mungkin ya. Khawatir Ya. terus gimana cara waktu meyakininnya akhirnya kayak sampai oke dilepas deh gitu. Mungkin gue bisa membeli kepercayaan orang tuanya gara-gara gue nggak tahu kenapa. Nggak tahu gimana. Nggak tahu, mungkin ya orang tuanya percaya sama gue dan keluarganya percaya sama gue, dan keluarga gue sih santai banget. Begitu gue bilang gue mau sepedaan ke Indonesia, emang bisa ya gitu. Nah, Emang lewatin mana aja, emang gini emang gitu, dan nggak ada kata-kata nggak usah lah atau nggak boleh atau segala macam. Jadi semuanya lancar sih. oke. Dan ya so far aman-aman aja ya Mas. Aman-aman. Walaupun dengan pasti ada banyak tantangan yang nanti Ya. mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut cuman so far oke ya. Ya. Oke deh kalau gitu. Nanti di tempat selanjutnya kita Siap. ngobrol lagi ya. Thank you ya gue. Sama-sama. Sepeda sombong. Thank you. Hutan mana nih, dekat apa sih itu namanya? Wah, cagar budaya lagi, cagar alam ya, Nasional. taman nasional. Yang Ini motornya juga ada lu berapa motornya? Ada 3. Eko, Tur, apa aja? Eko, Tur, Eko ada 2. Bajunya malah kan bertipis. Udah bener-bener baru di tengah-tengah loh ini. Baru pas tengah-tengah pas. Iya, 50 kilo. Kok ban lu kotor kok? biasa, selalu gini emang, nggak pernah dibersihin. Kita tadi mungkin udah jalan sekitar 25 kilo kali dari tempat yang sebelumnya, terakhir ya? Yang terakhir ya. Ya. Terus sempat hujan juga sedikit, tapi ya alhamdulillah sekarang cuacanya membaik kembali. Jadi kita ngelanjutin obrolan kita yang tadi ya. Siap. Terakhir kan ngobrolin tentang tantangan atau challenge pas perjalanan kan. Ya. Nah gue pengen buka dengan 5 pertanyaan trivial lah. Oke. Perjalanan 11 bulan itu kan bukan sesuatu yang pendek. Ya. Kayak kita sepedahan mungkin tiap hari berapa kira-kira average-nya? Kalian waktu itu? 80 kilo kali 80 kilo selama 332 hari. Ya. Pasti ada dong momen-momen kayak dimana lu ngerasa ini berat banget, kayaknya gue hampir nggak sanggup nih gitu. Ya. Boleh diceritain nggak? Terberat physically sih menurut gua begitu kita sampai di
Tajikistan kali ya. Aha. Jadi sebenarnya Tajikistan tuh negaranya 93% tuh pegunungan. Jadi begitu masuk langsung nanjak terus ke atas gitu, dan titik tertingginya tuh kalau nggak salah 4.600-an dan oksigen satu tipis banget. Jadi kita harus nuntun sepeda sampai ke puncak. Ya, itu menurut gue kayak challenge fisik terberat dalam hidup gue sih. Dan maksudnya pada saat di Tajikistan itu berarti kalian berdua benar-benar nuntun sepeda sampai ke titik tertingginya. Kita harus nuntun sepeda ya. Itu memang diplanin atau memang rute paling cepatnya emang lewat situ? Emang kita rencananya emang lewat situ. Oke. Jadi itu kayak salah satu jalur sutra yang paling indah view-nya di daerah Tajikistan. Oke. Gitu. Itu yang paling terberat menurut gue. Setelah melalui yang berat itu, is the view worth it or? Ya, for sure ya. Kayak in the other hand, gue nggak mau itu secantik itu sampai gue nggak mau balik lagi, ngerti nggak sih? Karena itu menurut gue udah cantik banget dan gue nggak perlu ngeliat lagi. Segitunya. Mantap. Terus ada juga dong pasti momen-momen dimana lu resah, lu galau lah gitu ibaratnya. Ya. Bisa diceritain galau, gitu? mungkin begitu Marlis sakit ya, itu di Tajikistan lagi. Jadi soalnya di Tajikistan kata orang-orang tuh ada bakteri yang hampir 90% orang Eropa ke sana pasti kena diare dan nggak bisa ngapa-ngapain selama 4 hari gitu. Dan Marlis sakit sampai dia mau pulang. Dia mutusin pulang, udah hampir ngontek helikopter untuk balik. Ternyata pas di search di Google, jalur helikopter itu tuh yang paling bahaya di dunia. Dari Tajikistan untuk nyampe ke Dushanbe, ibu kota Tajikistan. Dan ya kita berdua kayak bilang, nggak usah lah, kita nunggu Marlis sembuh abis itu kita lanjutin lagi gitu. Pada saat itu apakah misalnya lu mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitar sana atau segala macam? Ya kita apa yang membuat itu jadi lebih mudah gitu walaupun itu tetap berat untuk lalui? Mungkin yang bikin galau waktu itu gara-gara Marlis pingin pulang, jadi kayak kalau Marlis pulang gue harus ngapain ya, gue harus pulang atau gue harus lanjutin dan Marlis sih bilangnya gue harus lanjutin gitu. Itu udah kesepakatan, cuman ya gue gak enak juga kalau Marlis pulang sendirian gitu, bikin galau. Dan ya orang sana sih ya baik sih ya, mereka ngebantuin, mereka ngebantuin sih. Sekarang ini deh, kita ambil side yang lebih ke bright-nya ya. 11 bulan apalagi sama orang yang ibaratnya kalian pacaran habis itu akhirnya jadi nikah kan. Pasti ada juga dong momen-momen romantis yang lu pribadi rasain gitu. Momen romantis ya? Iya. Banyak. Cuman yang lu pede buat nge-share aja paling enggak yang menurut lu worth share. Jadi ini belum pernah gue ceritain nih soalnya. Jadi waktu kita di Turki nih. Kayak hampir semua orang ke Turki tuh pengen ke Kapadokia ngelihat si balon udara. Ya. Terus kita juga punya rencana itu. Begitu sampai Kapadokia ternyata scene balon udara itu kayak terlalu turistik, ngerti nggak sih? Kayak semua orang Asia ke sana terus naik dan balon udaranya ada tulisan Cina segala macam. Dan itu benar-benar apa ya? Kayak uang banget deh pokoknya. Emang cantik sih, cuman itu bukan yang gue cari gitu. Dan kita kayak akhirnya tidak sederhana kali ya mungkin maksudnya. Iya, mungkin cantiknya bukan karena bukan itu cantik dibuat gitu. Akhirnya kita kayak cuma nonton sunset di atas bukit gitu, ngeliatin kota dibandingin ngeliatin balon udara gitu. Itu menurut gue berkesan buat gue, cuman nggak tahu buat Marlis. Oke. Kita kayak ngobrol panjang tentang gue berdua, tentang hidup, tentang apa itu sih. Satu lagi nih, karena kalian juga jalannya berdua selama 11 bulan kan pasti kan konstan terus ketemunya, ngobrolnya sama Marlis juga kan. Pasti juga ada momen-momen dimana kalian berselisih lah intinya gitu. Kayak gimana sih gitu biasanya perselisihan yang terjadi di 11 bulan bareng-bareng bersepeda dengan challenge ke depan kayak gitu? Nah itu menurut gue menarik, soalnya kan kayak hampir 11 bulan terus lu kayak 24 jam bareng terus gitu. Dan kayak lu misalnya pacaran lu di rumah, misalnya lu lagi berantem lu bisa nelfon temen lu atau gue mau kesini dulu deh, gue mau ngopi sama temen atau mau kemana gitu. Dan there's no way out gitu biasanya lu harus benar-benar lu berantem ya lu berantem abis itu kelar, tapi benar-benar nggak bisa kabur. Ya kadang misalnya cuma setengah jam deh gue cabut duluan, setengah jam maksudnya gue di depan gitu, nggak ngobrol sama sekali atau dia di depan gue. Tapi abis itu misalnya kita berhenti kayak gini nih lagi gini, terus ya mau nggak mau harus ngobrol.
kayak Gitu ya. "Lu tadi kenapa sih, sorry," atau minta maaf atau apa. Ya harus. Berarti maksudnya Gara-gara hikmahnya adalah lu nggak bisa ada cara lain kecuali ngadepin itu kan, Ya. ngadepin problemnya ya. Bener-bener dihadapin langsung ya. Oke. Gitu. Dan gue sukanya sampai sekarang kita punya kebiasaan kayak gitu, jadi misalnya punya masalah ya diomongin, benar-benar transparan semuanya gitu. Jadi Oke. Terus Gitu kalau deh. misalnya ada ini nggak, ada 3 negara yang sangat berkesan buat lo dan kenapa dari sepanjang perjalanan Belanda ke Indonesia? yang pertama kayak Ceko deh di Eropa. Ceko. Ceko gue suka banget gara-gara apa ya, kita lewat pas lagi musim semi gitu, jadi kayak banyak bunga, terus kita lewat countryside-nya. Bagus banget sih scenery-nya di sana. Terus Iran sama Tajikistan. Tajikistan karena mungkin banyak momen-momennya Ya. tadi ya. Kalau Iran Iran juga, Iran yang gue baca sebelum berangkat ke sana kayak negara konflik gitu kan, kayak ya banyak perang atau apalah, orangnya juga kayak nggak ramah segala macam. Ternyata pas di sana kayak benar-benar 180 derajat kebalikan. Semua orang, menurut gue selama perjalanan, orang paling baik yang pernah gue temuin orang Iran. orang-orang Iran gitu. Dan mereka apa yang menarik, kayak budaya Persia kan udah lama gitu ya. Mereka tuh itu kayak tertanam di dirinya mereka gitu, jadi mereka bisa masak, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa dansa. Jadi setiap individu itu menarik menurut gue. Gitu. Itu yang gue temuin. Banyak banget ya berarti ceritanya dari perjalanan selama 11 bulan itu. Mungkin Banyak. kalau misalnya diceritain juga nggak akan habis-habis kali ya. Iya mungkin ya. Mungkin ini sih nanti gue juga penasaran pengen ngebahas ibaratnya tiap orang kan punya preferensi beda-beda misalnya mau melakukan perjalanan kemana dan segala macam. Cuman mungkin satu hal yang mungkin kita bisa gali juga adalah masalah persiapannya kali ya. Persiapannya, bagaimana lu ngeplan, bagaimana lu memilih tools yang benar, bagaimana lu mengakali misalnya let's say ban bocor di jalan lah, atau misalnya kejadian-kejadian lainnya yang mungkin bisa dikasih tahu sih ke orang-orang yang nonton. Ya. Nanti kita goes dulu, nanti mungkin di tempat berikutnya kita bahas tentang itu ya. Thank you ya gue ya. Yuk, sampai ketemu. Potong sini di laut. Koleksi dia. Koleksi aja nih, terus masukkan. Gimana? Sepedaan paling jauh kemana Mas Adit? Paling jauh kesini kayaknya. Ke sini? Iya, first time. First time ya? Lebih dari 60 kilo. Mantap. Mantap sudah. Apa kabar Mas? Baik,
Baik. Kewer kan. Lemah lunglai. Gimana tapi so far sepedaan paling jauh ke sini berarti? Iya. 90 kilo ya. Ya, total hampir 90 kilo sampai Arnhem Central. Beneran, terkewer kan beneran. Jadi naik dikit berhenti, naik dikit berhenti. Apa sambil ini latihan stamina ya? Siap, siap, siap. Di mana nih, Pak? Kita Kita di Valwe ya? Hoge Veluwe, Ya, kayak cagar alam Taman Nasionalnya Taman ya, Nasional ya di dekat Arnhem. Arnhem. Oke, ini udah gua record. Oke. Perlu aba-aba ya? Lu tinggal bilang action aja. Oke. Action. Oke, sekarang kita di mana nih, Go? Sekarang kita di Veluwe. Veluwe Zone namanya. Apa tuh? Ini Taman Nasional di Belanda. Tempat yang paling wild katanya. Kata orang-orang Belanda. Apa yang ngebuat itu wild? Di sini banyak binatang liar kayak ada Schotse Hollander, ada rusa, ada babi hutan, ada yang terakhir ada serigala yang gue dengar. Oh gitu. Tapi maksudnya emang ini dibuka untuk umum dan Dibuka untuk umum, semua orang bisa masuk. dan kalau misalnya gue perhatiin dari perjalanan kita tadi ya, dari tempat kita terakhir mungkin ada sekitar 25 kilo sampai 30 kilo kesini ya. Iya. Memang luas banget juga sih Luas Taman banget. Nasionalnya ya. Luas banget. Asik sih kalau bisa sepedaan sini, apalagi cuaca cerah ya. Ya, bener banget. Kayak sekarang nih. Ya, betul. Oke, nah ngelanjutin obrolan kita tadi nih. Siap. Terakhir kan kita udah nanya-nanya tentang suka dukanya pada saat jalan nasional itu. Sekarang kalau yang gue tangkap nih ya, setelah hasil kita diskusi dan ngobrol-ngobrol, sebenarnya kan ini lebih ke bagaimana caranya lu sebenarnya mempunyai mimpi dan lu mencoba merealisasikan itu kan. Betapa walaupun itu mungkin bukan mimpi yang mudah untuk dilaksanakan, ya kan? Jadi bentuknya bisa beda-beda sih, tapi maksudnya kalau dalam artian Diego sama Marlis lu berbeda gitu berdua dari Belanda ke Indonesia, mungkin orang-orang yang lain punya tujuan yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya khusus untuk bersepeda nih, secara lu udah pernah ngalamin sendiri, gimana sih cara lu milih rute, dan mungkin juga bisa kasih tips-tips, mungkin ada yang mau sepedahan jauh juga, kira-kira dari pengalaman lu sendiri apa yang lu pengen kasih gitu ke orang-orang yang nonton? Untuk bersepeda jarak jauh nih, ya paling bener nentuin rute, nentuin tujuan akhir dulu. Habis itu kayak lu lihat Google Maps, sekarang udah di Google Maps ada semuanya gitu. Tapi itu apakah yang lu lakukan waktu itu juga? Apakah benar pure lewat Google Maps, atau lu tahu bahwa Kurang lebih kayak gitu. ada beberapa tempat yang lu pengen tuju terus? Jadi ya gue lihat tujuan dulu di Indonesia, ke Indonesia gitu, terus gue lihat Google Maps dan gue baca beberapa artikel. Ini kan soalnya banyak orang-orang Eropa yang udah ngelakuin hal kayak gini dari barat ke timur atau timur ke barat. Dan dari highlights mereka yang gue tangkep, yang paling seru tuh sepedaan tuh di Tajikistan. Makanya gue lewatin Tajikistan. Oke. Dan tips menurut gue sih untuk orang-orang yang ingin ngelakuin hal kayak gini, be fleksibel di jalan. Soalnya lo nggak pernah tahu ada apapun itu. Jadi mungkin always prepare a plan, tapi ya intinya ketika udah jalan ya udah gitu, menyesuaikan gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya dari segi fitness, misalnya kayak dari segi kekuatan gitu, apa yang lu ada persiapan tertentu nggak? Nggak ada sih gue, tapi gue sama Marlis tuh emang suka olahraga gitu ya. Gue suka lari, berdua suka sepedaan gitu. Dan menurut gue sih hampir mungkin semua orang bisa ngelakuin hal kayak gini ya, soalnya ini lebih ke mental dibandingin fisik gitu. Walaupun emang setiap hari harus sepedaan, tapi ini bukan lomba gitu, jadi nggak ada cut off time setiap harinya. Jadi mau sepedaan 40 km per hari pun nggak apa-apa, tapi waktunya lebih panjang nyampenya gitu. Dan ya menurut gue semua orang bisa ngelakuin. Oke.
Kalau dari segi tools gitu, maksudnya penasaran nih gue, apakah sepeda yang lu pakai tadi kita gue dari Enskede ke sini, itu sepeda yang lu pakai ke Indonesia? Ya, itu sepeda yang gue pakai. Nah itu apakah lu udah punya sepeda itu pada saat sebelum lu punya plan untuk sepeda ke Indonesia, atau basically lu coba beli atau ngerakit sepeda khusus buat touring ini? Sebenarnya ya awalnya gue mau ngerakit, cuman gue sama sekali nggak tahu cara ngerakit sepeda, gue nggak tahu, zero knowledge about bicycle. Terus akhirnya gue putusin untuk beli jadi yang udah komplit, udah stok gitu. Terus begitu berangkat gue sama sekali gue nggak tahu cara ganti ban, cara masang chain gitu, gue nggak ngerti sama sekali. Begitu dapet first puncture, gue betulin kira-kira 1,5 jam kali ya. Terus ya udah kayak gue lihat di jalan sih. Tapi gue beli beberapa peralatan yang gue nanya ke local bike shop gitu kan, apa aja yang harus gue bawa nih kira-kira gitu, dan dia kasih tahu ini gitu. Terus ya misalnya lo mau tahu cara gantinya, cara masang segala macam, lihat YouTube lah. Iya, sekarang udah banyak sih ya informasi kayak gitu. Cuman apa kira-kira kalau misalnya yang bisa lu share, yang kalau lu ulangin lagi perjalanan itu lu pengennya tahu itu lebih dulu gitu misalnya? Beberapa tips ya, ganti ban atau misalnya apa? Iya, ganti ban kali ya, atau ya apapun itu sih. Maksudnya gue nggak ada rasa regret, aduh gue harus tahu hal itu lebih dulu gitu. Kayak semuanya emang udah jalannya ya. Oke. Jadi nggak ya. Kalau dari pilihan sepeda sendiri, kenapa misalnya let's say drop bar, atau misalnya kenapa frame steel? Steel gara-gara gue lihat di artikel, misalnya patah di jalan, orang bisa ngelas. Kalau karbon atau aluminium nggak bisa diapa-apain lagi. Terus sepeda gue sebenarnya sepeda paling basic sih kalau dari mekanismenya kayaknya. Terus ya gampang, maksudnya ini bukan yang high end, gearnya high end atau brake-nya high end. Jadi lu misalnya rusak di mana dan di negara apapun itu, mereka ngerti cara ganti atau cara benerin sepeda ini. Oke, dan itu mungkin jadi salah satu parameter pas lagi lu pilih ya. Intinya banyak yang kenal lah gitu ibaratnya. Kalau drop bar menurut gua lebih seru, kayak bisa lu bisa relax, dan hand positionnya bisa macam-macam, bisa 4 mungkin, dan bisa dipakai buat kencang juga. Oke. Nah, terus mungkin yang terakhir nih, persiapan logistik, dan termasuk gimana, berapa sih sebenarnya yang keluar sampai dari sepedahan dari Belanda sampai Jakarta? Logistik atau biaya? Biaya dulu. Biaya, gue nabung 2,5 tahun kayak, hampir 3 tahun. Mungkin masing-masing nyumbang 7.500 euro. Tapi kita itu tuh kita kan ketemu travelers lain juga yang ngelakuin hal yang sama kayak kita. Terus mereka tuh bisa neken biaya banget, soalnya mereka emang udah die hard yang setiap hari harus tidur di tenda, nggak ada hotel, nggak ada hostel, nggak pakai apapun itu. Kalau makan harus masak, nggak ada restoran. Kalau di kota gede nggak ada cappuccino, nggak ada nonton film di bioskop gitu. Tapi gue berdua pingin ini tahun buat kita berdua gitu. Gue pingin ya senang-senang juga, bisa makan apapun itu, bisa nonton apapun itu, bisa minum apapun itu gitu. Oke. Dan ternyata 7.500 itu lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Ya. Oke, kalau logistik itu apa yang harus disiapin? Logistik, saya kayak dalam artian 11 bulan nih, apa aja sih yang lu tenteng sama sepeda lu? Sebenarnya kayak lo hiking atau naik gunung gitu, ya ada tenda, ada sleeping bag, matras, baju anget, baju winter, sendal, sepatu. Yang gue bawa paling banyak sih kayaknya elektronik. Soalnya gue bawa kamera juga, gue bawa laptop buat edit foto, video, power bank, terus ya itu sih. Dan itu elektronik bisa Kepake bertahan semua. ya, dan bertahan sampai masih gue pakai sampai sekarang. Itu sih, apalagi kayaknya udah sih. Jadi basically baik banget sih yang bisa didapat dari ngobrol sama lu. Thank you banget ya. Sama-sama lah. Thank you banget udah nyediain waktunya. Terus senang juga kita semua gue bareng sama Diego, sama teman-teman dari Enskede. Ya kita tunggu lagi aja deh. Tergantung nih anak-anak pada mau kemana habis ini. Nanti mungkin kita bikin video-video lainnya.
untuk sekarang kita goes lagi dulu karena ada yang harus pulang dari AFM PSG. Thank you ya.